Bismillahirrahmanirrahim. Hadis seterusnya Riyadhus Shalihin masih bab tentang al-iqtisad fil ibadah. Riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabiya bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dawuh halakar rusak sebuah buatan nanti ona biro-biro wong sing gawe abot ing dalam agama. Kita teruskan Nabi Hurairah dari riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh inna dina satani agama yusrul wala yusyadda dan orang noten kai buat-buatan saka wati agama bila wala perlu kejaba kang abrah buang anak itu fasatidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil khuddati wa rawhati wa syai'inatil jihad. Kita lanjutkan insyaallah di minggu berikutnya. Dan di sini para hadirin ada dua hal yang ditegaskan Rasulullah dari dalam dua hadis ini. Pertama, Allah kalau sudah menjelaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya kita itu, inna ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Kalau Allah sudah berpikir bahwa mendeklarasikan bahwa agama ini mudah, maka konsekuensinya dan juga Rasulullah, karena Rasulullah sudah jelas dawuhnya inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yusyaddi ila ma'walaba, maka pesan Rasulullah ini mengajarkan kepada kita jangan mencari atau membuat suatu aturan yang berat di dalam agama. Jika tidak, konsekuensinya kata Nabi halakal mutanabbi'un. Ini bahkan didawuhkan oleh Nabi 3 kali. Rusak nemen wong sing gawe-gawe abot nang urusan agama. Nah, para hadirin rahimakumullah, keterangannya jelas. Kalau saya sudah menjelaskan tentang panjenengan soyo bab tentang takhfif dan tasydid. Takhfif itu meringankan, tasydid itu memberatkan. Ini sudah saya jelaskan. Ini ada di dalam syariat, ada juga di dalam thariqah, ada juga di dalam perbuatan. Nah, yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya bahas terlebih dahulu dan untuk penegasan adalah bab tentang syariat. Kenapa? Karena kita tahu sama Allah jelaskan tentang jenengan bahwa memang kalau kita di dalam berpikir itu ada yang takhfif, ada yang tasydid. Ada sesuatu yang memang kita itu tahu dalam syariat fikih itu ada yang berat, ada yang ringan. Maka menyikapi ini bagaimana? Nah, ini untuk melanjutkan dari pertanyaan yang pernah saya ajukan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, terus kenapa sih kok kemudian dalam Islam itu banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan? Karena ikhtilaf itu lumrah dalam agama. Bahasa gampangannya bermata rejensi wong iku lek nopo sing ono Syafi'i, ono Hanafi, ono Maliki, ono Hambali. Nah, saya jawab, kalau saya ngaji di dalam kitab Mizanul Kubra, fikih madhab yang setiap pagi itu saya bahas, saya kaji di pondok pesantren. Memang ini sih ngaji, kalau ada santri gede-gede, santri cilik-cilik itu banyak. Kali di rumah kata mengate,
Cuma harus tahu dulu Fathul Mu'in baru ngaji ini biar paham. Di situ ditegaskan, inilah alasannya kenapa Rasulullah SAW jauh bahwa ikhtilaful ummah rahmah. Di dalam agama itu, ketika terjadi perbedaan, maka sebetulnya ini mengingatkan kepada umat. Memberi welas yang memberi keringanan kepada umat. Dan saya kalau berkali-kali memberikan contoh gampang mawon jenengan sak kuat-kuat dari Syafi'i. Syafi'i ini saja ini bisa apa? Karena Syafi'i ini adalah mazhab yang paling modern. Kalau kita bicara fikih, Hanafi itu adalah fikihnya, coraknya adalah ta'akuliyahnya tinggi. Ya, jadi makanya ahlu ro'i. Mereka ini kelompok yang memang membuat aturan di dalam fikih itu tentu berdasarkan logika. Sedangkan Imam Malik ini adalah ahlul hadis, orang betul-betul memprioritaskan hadis. Dalam konteks sekarang, makanya saya contoh gampang loh. Syafi'i ini kalau NU, dengan yang ngerti NU terutama sih kayak kopiah NU itu ngerti. NU tapi ngerti NU. Jadi Imam Syafi'i ini mazhab paling modern. Kenapa? Karena beliau ini bisa menjembatani antara ahlul ro'i dan ahlul hadis. Ahlul hadis itu berat banget. Ahlul hadis itu berat. Kenapa? Karena motorisasi Kanjeng Nabi ketika menjelaskan sesuatu itu sebetulnya yang diutamakan yang berat dulu. Yang berat dulu. Nah, beda dengan Imam Hanafi. Hanafi itu membuat aturan fikih itu sangat rasional sekali. Nah, ini contoh mawon. Ketika kita bicara pernikahan, Imam Malik itu berat. Kenapa? Karena beliau berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adli. Orang itu tidak boleh melangsungkan pernikahan kecuali betul-betul wali menyetujui, wali yang menikahkan, dan wali memberikan restu dan dua orang saksi. Mungkin bagi kita enaknya, tapi prakteknya ternyata kadang-kadang perlu jangan setuju. Ya boleh mau gak duit, mau buat coba. Ini jadi masalah. Atau mungkin ada anak yang kemudian dia diasuh oleh orang lain, bapak ibu terus kayak anak itu, padahal kemudian diasuh oleh orang lain. Tiba-tiba bapak kawan terus gimana? Ini menjadi susah. Makanya kadang saya itu ngapunten, yang perlu dikira, nyai masih lemah, masih celuan Gus. Tapi kiai, kadang saya itu sering mengalami hal-hal seperti ini. Jadi orang tuanya itu ada, tapi tidak ada. Gitu. Ngerti maksudnya? Orang tua ini kono, tapi boleh Kalimantan, di Sulawesi. Dan kadang yang menjadi susah, aku mau dengar rabi kalau ibu. Banyak kan? Aku mau dengar rabi kalau ibu, mau aku malah ini. Kan ini menjadi persoalan. Berat tidak kayak gini? Berat, yang dikorbankan cinta. Awal ini. Dikorbankan cinta. Wah, saya itu sudah cinta. Jangan ngomong ke aku mau. Kenapa? Gara-gara memang hadisnya ngomong begitu. Makanya Imam Malik itu tidak bisa, tidak ada jamaah. Ditolak orang. Masya Allah, makanya di Indonesia tidak populer seni Imam Malik. Wah, buat orang itu. Dan apakah gini bisa disalahkan? Boten, karena itu aturan dari Nabi. Imam Malik juga berdasarkan hadisnya Nabi. Beda dengan Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, ini kebutuhan ini. Orang bikin kebutuhan.
Kalau kemudian logika imannya dibangun oleh Imam Hanafi, dia ketika sudah mencintai pasangannya, kalau kemudian dihalang-halang, betapa dosanya bapaknya kalau dihalangi hanya dia terjerumus kepada perzinahan. Zaman saya apa mana, ada saya nekat-nekat. Ya, orang tua tidak merestui, mending kita menikah sampai berlari. Gak bahaya. Jadi waktu itu gak kesel kan? Ya bayangan, ya artinya itu bayangan kalau namanya nikah lari itu kan dia jenenge nikah lari apa ya ini ya resiko hidupnya memang ya berat gitu kepada dirinya, apalagi tidak direstui orang. Nah disinilah kemudian Imam Hanafi itu memberikan jalur bahwa kemudian menikah itu tidak harus bapaknya yang menikahkan. Kalau kemudian bapaknya tidak paham gitu. Bapak dari Sulawesi di Kalimantan, tidak apa siapa. Bahkan sampai ekstrim, karena memang Imam Hanafi memahami betul inna yusrun bahwa agama itu mudah. Makanya beliau membolehkan. Sudahlah, nikah sendiri saja. Berarti nikah hari ini aja yang duit tadi. Waduh ini. Buka-buka sih ngomong dulu. Bahaya. Menikahkan sendiri itu boleh bagaimana? Tapi kan persoalan lagi. Tapi Imam Hanafi juga memberikan satu saran bahwa orang itu menikah itu harus yang penting ridho itu walidain. Ridhonya orang tuanya. Siapa yang menikahkan tidak penting. Yang penting adalah dalam pernikahan itu ada ridhonya orang tua. Paham ya? Makanya ini tak ngajak noai karena hal sedemikian Hanafi tidak diberlakukan di Indonesia karena fikih yang dipakai oleh Kementerian Agama adalah fikihnya Syafi'i. Nah, Syafi'i ini tahu betul untuk persoalan yang sama yang diajukan oleh Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Maliki ini, maka beliau membuat jembatan bahwa otorisasi pernikahan itu ketika dalam kondisi-kondisi terpaksa, maka hakim negara harus hadir. Makanya sampai kemudian, kenapa sih ada wali hakim? Atas wali hakim, masa nggak tahu. Tapi serapi-rapi ada disebut dulu. Loh, ini boleh. Wali hakim itu artinya apa? Penghulu, model itu boleh punya kewenangan untuk menikahkan. Ketika dalam kasus orang tuanya hilang atau orang tuanya tidak bersetuju, daripada kita mengikuti Hanafi akhirnya kawin lari yang ini gak bahaya tak? Lo bahaya. Ini saya menjelaskan agar kita tahu betul. Kita itu alhamdulillah hidup di Indonesia. Kenapa? Karena kita itu terbebas dari sifat yang disampaikan Rasulullah halakal mutanati rusak orang. Kenapa? Karena kita sudah tahu ada negara seperti negara Barat itu membebaskan urusan pernikahan, rusak kabeh anak izin kabeh dengan alasan hak asasi manusia. Tapi kalau kemudian kita pakai Imam Malik, ya angel mana coba kalau dalam kasus-kasus ini. Hingga kemudian inilah modernisme yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Sehingga ini alasannya jenengan takut bisa. Oh sih di Indonesia kok Syafi'i. Rata-rata yang dipakai Syafi'i bukan Syafi'i saja sebetulnya. Banyak yang Hanafi dan Maliki yang dipakai oleh NU juga. Mau NU itu kadang Hanafi Maliki. Tapi dalam konteks kita ber-Indonesia ini, karena undang-undang perkawinan dibangun oleh negara, karena hadirnya negara di dalam urusan undang-undang pernikahan itu untuk melindungi rakyat agar tidak terjerumus pada perzinaan dan lain sebagainya, agar juga tidak terlalu menjadi agamis karena negara kita bukan agama, bukan negara agama, maka menjadi jawaban tentang hidup. Mana jadikan nombor
Pak Pemulu badhe rabi. Oh iya jombloan di bojone calone iki. Bapake ndi boten merestui. Terus sampean ya apa? Lanjut Pak Pemulu. Itu makanya gitu. Dia boleh nggak boleh? Boleh. Mari hakim. Utang bapaknya gak ono, dulure gak ono, baik gak ono. Itu siapa yang hakim? Hakim. Hakim itu pemulu. Gitu. Dan kenapa pemulu? Karena pemulu dapat SK dari Kementerian Agama. Kodenya Indonesia, soal kodenya Indonesia, ya Menteri Agama. Gitu. Jadi makanya alhamdulillah. Bikinlah kita itu makanya Indonesia alhamdulillah. Kenapa? Karena terhindar dari kerusakan-kerusakan akibat aturan-aturan yang mungkin disebutkan Rasulullah SAW. Halakan mutalatif. Negara kita alhamdulillah bebas dari sedemikian. Kenapa? Karena agama di Indonesia ini dihadirkan dengan wajah yang muda. Mas yo jenengan yo roh dhewe mun tak critakno bala-bala. Indonesia sing angel-angel banget loh. Dan pengikutnya juga banyak. Ngerti nggih maksudnya? Apa tak jelas bisa? Apa lagi? Yo ono di Indonesia niku dianggap gak Islam. Lek gak jilbaban sing blogger gede ruan terus ngoten yo. Dianggap gak Islam. Lek gak nutup irunge wong wedok-wedok solo tak boten. Yo ngene rasane koyo umroh lo hawate. Panas. Udane gak model-model masyaallah. Akhirnya mana songkep. Koyo umroh. Lah rasa-rasa songkep. Mau sing kokon nutup irung ketok motor tok. Kadang kan. Kenapa mereka begitu? Karena kadang mereka punya prinsip tidak dianggap Islam. Sempurna lek gak ngono. Sing lanang ya padha, lek gak cingkrangan, gak sah dadi wong Islam. Lek nang didik gak coba, gak sah dadi wong Islam. Lek kumpulane gak ini, kudu ditanakno. Aduh iki kosong. Mari kita tunjuk kompor. Itu gak dianggap Islam. Kan macam-macam lagi. Terus nanti kalau enggak kita itu Islami kehidupannya tidak dianggap Islam bersama istri. Kalau ingin saya mau cerita ini dia. Di Kudo, kalau kaji dan Kudo rutinan di masjid adalah nggak usah cerita mas. Coba itu jangan boleh. Terus saya takbir cerita, ini lagi saingan Gus, no, saingan. Kampung ini kali kampung Kilen. Kampung Kilen itu deklarasikan sebagai kampung Quran. Lah singkatan kampung boys, orang dewi. Dengan aku itu paling ngerti, orang dewi. Oh, ngerti. Saya nyoba, itu kampung Quran itu masya Allah. Dia tuh Quran mati Islam gak ngaji Quran. Jadi kampung ini dijatuh di Quran. Iya kok iso. Ngaji ini beradul kakak itu kabel dan ada speaker. Kalah ngaji dengan singketan. Singketan apa? Singketan ini basic nasionalis. Sing Kristen ono, sing Hindu ono, sing gak usah Quran-Quranan. Kampung boys masjid itu sih imarahnya luar biasa. Apa yang harus Quran? Quran yang penting diamalkan dalam kehidupan. Kita rukun bersama dalam perbedaan. Itu amalkan Quran daripada slogan di Quran, tapi sekalian dari kontok-kontokan. Akhirnya cocok. Harus sedemikian ini artinya kita itu harus mengerti juga bahwa memang kita ketika kemudian beragama ini kan dalam kehidupan sosial kan namanya kita beragama. Apakah kemudian agama itu harus ditambahkan dalam siar-siar dalam kehidupan? Jawabannya tidak. Karena yang penting bagaimana Quran, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana ajaran Rasulullah SAW.
itu bisa diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah dalil, seperti diamal Allah dan bahasa. Daripada lihat nabi-nabi pola tangan, pola Rasulullah tapi tidak diamalkan. Kita ini kan beda. Kenapa? Karena kita sudah mengamalkan ajaran Nabi. Nabi loman, akhirnya kita loman. Nabi senang keimanan, kita senang selamat. Kan begitu. Habis ini, kalau ini loman, kajian Nabi soalnya loman. Nabi senang dikir, kita dikir. Kita rotipan, kita tahdinan, kita apapun. Nanti dalil kapal. Kalau orang Rasulullah, sekelumnya ini doa istighfar. Bukannya kalau seperti kamal nomor. Kok kayak semua mangan-mangan kok itu bagian solidaritas kita beragama. Wow. Gini. Jadi mana pulau jenazah ini? Inilah kita itu makanya muncul syukur di Indonesia. Tidak terlalu banyak slogan kola ta'ala kola Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang ada dalam Al-Quran dalam sunnah itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah lebih baik. Kenapa? Karena prinsip sana diono inna dina Yusuf. Agama itu gampang. Makanya agama itu tinggal wala yusyadda dina illa ma qalaba. Agama itu buat nota bisa saklum meraih. Mawalah bahwa itu adalah saklum meraih. Bukan tidak boleh membuat agama, kadang-kadang kita juga penting membuat agama. Katakanlah seperti saya, santri-santri saya. Saat di pondok itu mana mau bikin apa tamu kalau kasih ngesek-ngesek. Lu cek kebiasaan apa. Ketika kemudian dia beribadah, agak terbiasa dengan sesuatu yang baru. Lebaran kebiasaan abot kok dia tengok gampang, tapi kebiasaannya tengok orang abot angel. Itu makanya ini dari kalau manfaat. Nanti kita teruskan dari sini dalam berikutnya Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.